Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh Yunso kepada sang iblis kapak penghancur. Begitupun sebaliknya juga dilakukan oleh sang iblis kapak penghancur pada Yunso. Bahkan cara bertarung mereka juga hampir sama-sama seperti orang yang sangat barbar. Namso dan Biksu Seol pun masih terus berjuang untuk lolos dari situasi genting itu. Biksu Seol pun melihat dari kejauhan pertarungan dahsyat dari sang iblis kapak penghancur melawan Yunso. Tanpa sadar ternyata dia juga sudah banyak sekali membantai para musuh. Lalu dia mengingat perkataan salah satu musuh sebelumnya yang membahas tentang kebebasan. Hal itu membuatnya dalam kondisi kebingungan dan tak bisa memutuskan berada di pihak manakah dirinya saat ini. Apakah dia berada di pihak keadilan atau sebaliknya? Semua kenyataan ini sangat berbeda dengan semua yang telah dia dengar dan diajarkan sebelumnya. Saat masih tertegun, dia pun hampir ditebas oleh salah satu musuh. Beruntunglah dirinya tertolong oleh Namso yang dengan sigap menebas musuh, lalu dia pun memberikan tamparan yang keras untuk menyadarkan Biksu Seol di sana. Namso pun berkata jika memang kenyataan ini berbeda dengan semua ideologi yang kita pelajari selama ini, dan inilah kenyataannya. Memang belum lama Namso turun dan ikut campur di dunia luar sektenya. Namun dia juga berkata belum lama ini dia mengetahui semua kebenaran tentang dunia yang sudah melenceng ini. Sektenya Gunung Wu juga ikut bersalah karena acuh dengan keadaan dunia luar selama ini. Namun mastermu salah satu sembilan langit, Master Bulyong juga sangatlah bersalah. Kita harus memperbaiki keadaan mulai sekarang, dan setidaknya kau bisa berbuat sesuatu untuk masa depan Guild Shaolin. Dan tujuan utama kita adalah kembali hidup-hidup dan menyelesaikan misi ini. Jadi fokuslah dan selamatkan dirimu sendiri dari keadaan mendesak yang kita alami saat ini. Lalu Namso seperti menunggu seseorang yang akan datang menolongnya. Pukulan kedua manusia yang sangat luar biasa ini sepertinya mendekati babak akhir. Wajah dari masing-masing menjadi babak belur karena pukulan yang mereka terima. Mereka berdua pun sebenarnya berkata dalam hati, jika saat ini sudah berada di ambang batas stamina mereka. Namun karena gengsi yang sangat tinggi, mereka pun tetap menyerang dan berharap dari salah satu akan tumbang terlebih dahulu. Lalu terlihatlah sang sosok yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Ketua Sekte Surgawi Utara kelima Jin Woo-won pun muncul di tengah-tengah pertarungan kedua pemilik gelar tertinggi di daratan ini. Dengan pedang tajamnya, Jin pun berjalan dengan tenang melewati kedua orang itu sambil menebas dan mengeluarkan sebuah teknik pedangnya yang sangat mematikan. Nampaklah ribuan tebasan menghancurkan kedua orang yang sudah saling kelelahan itu. Teknik Jin Woo-won pun terlihat sangatlah kuat hingga dapat membuat kedua sosok terhebat di daratan ini menjadi tumbang tanpa perlawanan. Sang iblis kapak penghancur pun sadar jika Jin Woo-won menunggu saat mereka sama-sama kelelahan lalu menyerang mereka. Lalu Yunso pun bertanya siapakah sosok lelaki yang sangat kurang ajar itu dan berani-beraninya dia mengganggu pertarungan sengitnya. Jin Woo-won pun berkata pada Yunso, jika 14 tahun yang lalu kalian semua seperti membunuh anjing setelah usai berburu. Lalu ada seorang anak di belakang ketua sekte Jin Kuan Ho yang gemetar menahan rasa ketakutan serta kesedihan. Apakah kau saat ini bisa mengingat bocah kecil itu, Kaisar Roh Iblis Yun Junso? Dengan perasaan yang sangat geram, Jin Woo-won pun menanyakan apakah sang Kaisar Roh Iblis Yun Junso dapat mengingat anak dari Jin Kuan Ho yaitu Jin Woo-won sekarang. Yunso pun terkejut karena yang dia ketahui adalah Jin Woo-won sang pedang utara telah tewas 3 tahun yang lalu. Yunso pun sangat bingung bagaimana bisa sang pedang utara menebas semua saraf-sarafnya hanya dengan satu tebasan saja. Sampai-sampai membuatnya tak dapat bergerak sedikit pun saat ini. Dan sebelum sang iblis kapak penghancur mati, sempat Yunso mendengar jika Jin telah membocorkan informasi pada sekte malam sunyi. Namun bagaimana bisa hal itu saat ini bisa terjadi? Yunso pun tertawa meremehkan Jin Woo-won yang sangat pengecut dan mengejek ayahnya yang saat ini pasti sangat bangga di neraka. Saat Yunso terus mengoceh tak karuan, dengan tenang Jin Woo-won pun menusuk kepala Yunso dengan pedangnya dan membuatnya menggembuskan nafas terakhir di tangan Jin Woo-won sang ketua sekte surgawi utara yang baru. Setelah itu melengganglah pergi Jin Woo-won meninggalkan mayat mereka berdua di tempat itu. Lalu di tempat Biksu Seol bertarung, sempat dia merasakan kekuatan energi dari Master Hyun Junso terpancar keluar. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, dibuatlah pingsan dirinya oleh Jin Woo-won. Jin pun melihat ke arah pertarungan Namso dan dengan sangat cepat Jin Woo-won pun menebas semua musuh hingga bersih dalam sekejap mata. Membuat Namso menjadi lega karena ketua sekte surgawi utara Jin Woo-won muncul dan menyelamatkannya. Jin meminta maaf sedikit terlambat karena memang saat itu Jin sedang menunggu pertarungan kedua monster yang sedang bertarung dengan sengit hingga mereka tenaganya terkuras habis. Dan semua itu berkat bantuan dari Nona Namso, ungkapnya.
Diceritakan beberapa hari yang lalu setelah rapat di dalam tenda, Namso pun mendengar semua rencana yang sudah disusun. Lalu dia memberikan informasi pada Jin Woo-won di malam hari menggunakan isyarat yang disamarkan saat dia latihan berpedang. Jin dengan cermat menangkap semua pesan yang disampaikan oleh Namso. Maka dari itu, dengan mudah Jin pun bisa mengetahui tentang bantuan yang sudah dikirimkan aliansi pusat surgawi ke medan perang. Lalu dengan tenang, Jin datang ke markas Malam Sunyi dan bertempat di bekas berdirinya sekte surgawi utara yang sudah hancur. Dengan dihadang oleh kedua Raja Iblis Malam Sunyi, Jin pun tetap tenang mendatangi markas mereka. Sang penasehat pun terkejut melihat Jin Woo-won, sang pedang utara, dengan santai datang ke markas Malam Sunyi. Lalu sang penasehat menanyakan apa tujuan sebenarnya Jin Woo-won mendatangi mereka. Jin pun dengan santai berkata, jika tanah yang dipijak oleh Malam Sunyi adalah tempat kelahirannya dan tempat dibesarkannya Jin Woo-won selama ini, maka dari itu Jin ingin mereka semua mendengarkan Jin, lalu membuat kesepakatan. Di dalam tenda, Sarjana Roh Iblis memperkenalkan dirinya pada Jin Woo-won sambil menuangkan minuman pada Jin Woo-won. Lalu bertanyalah sang iblis kapak kehancuran tentang keberanian Jin yang sangat luar biasa ini. Setelah membunuh Geum, bagaimana bisa dia masih berani mendatangi mereka di markas sekte yang menjadi musuh bebuyutan sekte surgawi utara? Dan dia pun menambahkan, jika saat ini Jin masih bisa bernafas, itu karena perjanjian yang Jin katakan sebelumnya. Jika perjanjian yang ditawarkan oleh Jin tak menarik, maka pasti kepala Jin akan dibelah pada saat ini juga, ungkap sang kapak kehancuran pada Jin Woo-won. Lalu Sarjana Roh Iblis pun bertanya pada Jin Woo-won yang membuat suasana menjadi hening sejenak tentang kematian Nam Seon Myung, sang iblis badai bayangan. Lalu sang iblis tombak sayap hitam menegaskan kembali pada Jin dan bertanya apakah memang Jin yang membunuh sang iblis badai. Dengan sangat tegas, Jin menantang balik dengan pertanyaan, jika memang benar dia yang membunuhnya, lalu apa yang akan kalian lakukan? Setelah Jin Woo-won menanyakan hal itu balik kepada sang iblis tombak sayap hitam, terlihatlah pertarungan prediksi yang sedang berlangsung antara Jin dan sang iblis tombak sayap hitam. Sorot mata dari kedua master bela diri ini seperti membuat mereka bisa bertarung dan memprediksi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh lawan. Jin dan sang iblis tombak sama-sama menghunuskan senjata dengan seimbang. Setelah itu beradu tebasan yang sama-sama dapat mereka hindari. Dengan cangkir yang semakin bergetar saat mereka beradu energi ki di sana, mental mereka pun masih terus bertarung bagaikan sedang beradu tebasan dan saling menangkis satu sama lain. Sampai pada suatu titik, Jin Woo-won dan sang iblis tombak sayap hitam memberikan tebasan akhir dan membuat sang iblis tombak harus mengakui kehebatan Jin Woo-won. Dengan cangkir yang pecah pada genggamannya, sang iblis pun berpikir dalam hati, jika perkembangan Jin Woo-won sangatlah pesat dibandingkan dengan pertemuan mereka sebelumnya. Sang kapak penghancur pun sempat takjub pada Jin Woo-won, karena dia bisa menang melawan salah satu Raja Iblis Malam Sunyi yang terkuat, yaitu tombak sayap hitam. Dan Jin sepertinya sudah menembus ranah transenden yang melampaui imajinasi manusia normal. Dia berkata memang marah jika memang Jin Woo-won yang membunuh salah satu anggota mereka. Namun saat ini mereka juga tak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia akan menganggap bukanlah Jin yang membunuh sang iblis badai saat ini. Namun setelah peperangan berakhir, dia tak akan menjamin apa yang akan terjadi pada Jin Woo-won setelahnya. Lalu dia pun bertanya tujuan dan maksud sebenarnya dari Jin Woo-won datang ke markas mereka. Jin berkata, jika dia tahu saat ini kekuatan Malam Sunyi lumayan jauh tertinggal dari aliansi pusat surgawi. Lalu dengan nada serius, Jin berkata akan membantu Malam Sunyi untuk memusnahkan aliansi pusat surgawi bersama-sama. Itu adalah berita bagus sekaligus sangat menyenangkan yang pernah didengar oleh Sarjana Roh Iblis. Namun mengapa mereka harus bergabung dengan sekte surga utara yang menjadi musuh bebuyutan dari sekte Malam Sunyi? Jin berkata jika mereka semua memiliki tujuan yang sama. Aliansi pusat surgawi adalah musuh kita bersama dan pasukan kita sama-sama tak mampu menghadapi mereka sendirian. Sang Sarjana Roh Iblis pun meragukan Jin dan bertanya bagaimana caranya mereka bisa mempercayai Jin Woo-won. Jin pun akan memberikan informasi yang sangat penting untuk Malam Sunyi. Mo Yong-hyun, anak dari Mo Yong-yul Seon, telah dipanggil dalam peperangan yang akan datang. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Dam So Seon akan menyerang 2 hari ke depan. Dan dalam peperangan habis-habisan itu, Yoon Jun So, sang kaisar sukma iblis, akan menyerang markas sekte Malam Sunyi secara terpisah. Itu karena pasti markas kalian akan memiliki penjagaan yang berkurang. Kembali sang otak dari Malam Sunyi bertanya pada Jin apakah dia benar-benar yakin akan informasi yang diberikan itu. Jin pun dengan tenang berkata jika dia tak akan datang ke sana jika tak yakin dengan informasi yang dia berikan.
Jin sudah menyusupkan mata-mata di camp aliansi pusat surgawi dengan sempurna. Sang sarjana roh iblis pun berpikir jika mereka membutuhkan kesempatan membalikan keadaan ini. Karena setelah kematian Yeon Seon-ha di tangan Dam So-seon, moral dari pasukan malam sunyi menjadi sangat menurun dan melemah. Maka dari itu, informasi ini akan sangat membantu mereka. Lalu setelah peperangan usai, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya pada Jin Woo-won. Jin berkata jika dia akan netral dan akan mendiskusikannya saat semua telah selesai. Sang iblis kapak kehancuran bergegas pergi dan akan mengatur ulang semua pasukan untuk menghalangi Yoon Jun-so. Sebelum dia beranjak pergi, dia pun mengancam Jin jika informasi yang dia berikan itu palsu, maka Jin Woo-won akan terbelah oleh kapaknya. Dan iblis tombak pun diperintahkan juga untuk pergi dari sana dan mengatur ulang pasukan. Karena sang sarjana roh iblis juga merasa tak ada niatan jahat dari Jin Woo-won kepadanya. Setelah mereka berdua duduk bersama sendirian di sana, sarjana roh iblis pun berpikir jika Jin Woo-won bisa sewaktu-waktu merubah pikirannya. Namun memang saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan dari para master karena mereka benar-benar kekurangan kekuatan di setiap lini. Jin bertanya pada sarjana roh iblis apakah mereka tak punya rencana lain selain menyerang aliansi pusat surgawi secara langsung seperti ini. Lalu sarjana roh iblis pun menyampaikan jika mereka juga memiliki rencana penyusupan. Dengan penyihir malam putih sebagai pemimpin pasukan penyusup, maka akan lebih mudah menyerang daratan tengah saat semua pasukan fokus ke medan perang. Tujuan utama mereka di sana adalah untuk menggoncangkan pondasi aliansi pusat surgawi termasuk keluarga Moyong sekalipun. Jin pun merasa jika hanya penyihir malam putih saja yang menyerang maka itu tak akan berhasil. Maka dari itu, Jin berinisiatif akan memimpin pasukannya untuk menyerang benua tengah juga. Sang sarjana roh iblis pun merasakan bahaya yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan aliansi pusat surgawi dari Jin Woo-won. Maka dari itu dia hanya berniat memanfaatkan Jin Woo-won untuk sekali ini saja. Lalu akan menyingkirkan Jin Woo-won setelahnya, ungkapnya dalam hati. Lalu beranjaklah pergi Jin Woo-won dari markas sekte malam sunyi. Sang iblis kapak penghancur bertanya pada sang sarjana roh iblis apakah dia benar-benar percaya pada Jin. Dia pun menjawab setidaknya informasi yang dia berikan terlihat cukup akurat. Dan sang pedang utara juga berkata akan menyerang aliansi pusat selagi kita fokus berperang. Itu akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi kita yang saat ini sedang kekurangan kekuatan. Jin bertanya-tanya apakah penyihir malam putih akan mampu menyerang aliansi pusat surgawi sendirian. Namun Jin pun saat ini mendapatkan informasi penting yang dia butuhkan. Jin pun mengirimkan informasi itu melalui burung gagak Chung-in pada Han Ji-wol. Han Jin pun sangat semangat mendapatkan informasi yang sangat penting itu. Dan dia berencana akan menyebarkan informasi itu pada aliansi pusat surgawi. Lalu dia akan mengadu domba mereka semua. Kembali ke timeline saat ini, saat Jin berbicara dengan Nona Namso. Sejak 3 tahun yang lalu, saat mereka memutuskan untuk berada di pihak Jin Woo-won, Namso berkata jika dia dan sektenya akan selalu mendukung sekte surgawi utara untuk mengembalikan kedamaian dunia. 3 tahun yang lalu Han Ji-wol sudah memperingatkan kejadian yang akan terjadi ini. Seperti perang besar akan dilakukan, lalu pengumpulan dari 7 langit bawah untuk menyerang sekte malam sunyi. Namso pun sampai heran, seberapa jauh Han Ji-wol sudah memprediksi hal ini. Lalu dia pun bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya pada Jin Woo-won. Jin pun berkata jika sang iblis kapak penghancur dan Yoon Jun-so sama-sama gugur dalam pertarungan habis-habisan. Dan Namso beserta Biksu Seol berhasil selamat dari pertarungan yang sangat sengit. Aliansi pusat ataupun sekte malam sunyi tak akan ada waktu untuk memeriksa kematian dari mereka berdua. Karena memang kondisi dari masing-masing mereka sangatlah mendesak. Tak lama lagi pemenang peperangan ini sudah bisa dipastikan akan muncul. Maka dari itu setelah ini peperangan yang lebih besar akan terjadi. Jadilah lebih kuat lagi sampai waktu itu tiba. Namso pun mendoakan ketua Jin Woo-won semoga selamat dan beruntung ke depannya. Dan saat ini Jin Woo-won pun terlihat di sebuah tebing memandang keadaan sekitar dan bersiap untuk mendatangkan badai yang lebih kuat dan mematikan yang akan mulai mengamuk. Di suatu tempat terlihat Eun Kyung yang saat ini telah menjadi penerus iblis kekacauan menyengkram salah satu tetua dari malam sunyi. Dia bertanya tentang informasi keberadaan pemimpin malam sunyi. Sang tetua Seo Guak pun memberitahu Eun Kyung jika memang pemimpin sekte malam sunyi sedang memulihkan seni bela dirinya dan akan segera menyusul para pasukan sekte malam sunyi ke medan perang setelah kekuatannya sudah kembali. Saat dia sudah memberitahu semua informasi itu pada Eun Kyung dan memohon atas keselamatannya, diremaslah kepala tetua itu oleh Eun Kyung hingga tewas. Lalu dia pun merasa jika harus segera kembali dan melaporkan situasi saat ini pada penguasa,
karena saat ini target sedang berada di medan perang atau bahkan akan menyerang aliansi pusat secara langsung. Kembali di pertarungan dari 3 kekuatan besar yaitu Mo Yong-hyun, Dam So-seon, dan Sang Iblis Tombak Sayap Hitam. Mo Yong-hyun dengan terus terang berkata pada Sang Iblis Tombak Sayap Hitam, jika dia harus menuruti dan patuh kembali oleh segala perintah dari keluarga Moyong seperti sebelumnya, sambil dia mengeluarkan teknik bela diri yang sangat dahsyat. Bahkan terlihat bukit yang ada di sana menjadi rata dengan tanah dan hancur lebur karena kekuatan penghancur dari teknik Mo Yong-hyun. Namun nama yang disandang oleh Sang Iblis Tombak Sayap Hitam bukan hanya isapan jempol semata. Dia bisa memukul mundur Mo Yong-hyun dan berkata padanya jika pasti keluarga Moyong sedang bercanda. Karena dari awal keluarga Moyonglah yang mengingkari janjinya. Dengan kesal Mo Yong-hyun mengeluarkan teknik tendangannya pada Iblis Tombak Sayap Hitam. Sampai-sampai bukit besar yang ada di belakang Sang Iblis Tombak Sayap Hitam terbelah menjadi 2. Dengan cepat serangan itu dapat dihindari oleh Sang Iblis Tombak Sayap Hitam. Mereka berdua saling bertukar serangan-serangan dahsyat. Tombak yang sudah menemani salah satu 4 Raja Iblis itu menari-nari dan berusaha menusuk Mo Yong-hyun. Dan Mo Yong-hyun pun tak mau kalah dengan teknik tendangan kakinya, dia terus berusaha bertukar serangan dengan sangat sengit. Pada satu momen, Mo Yong-hyun memberikan serangan kepada Sang Iblis Tombak Sayap Hitam hingga terlihat seperti pilar yang menjulang tinggi ke atas. Dengan sengaja Sang Iblis Tombak pun menerima serangan itu dengan jubahnya. Lalu melesatlah tombak tajam menuju ke Mo Yong-hyun dengan sangat cepat, membuat Mo Yong-hyun hampir terkena serangan itu, namun beruntunglah dia dapat menghindari serangan dari Sang Iblis Tombak Sayap Hitam. Pada akhirnya Mo Yong-hyun mengeluarkan pedangnya untuk melawan Sang Iblis Tombak Sayap Hitam. Dengan licik, para kesatria Mo Yong-hyun membantunya dari belakang dan mengepung Sang Iblis Tombak Sayap Hitam. Namun dibuatlah terkejut Mo Yong-hyun oleh teknik Sang Iblis Tombak Sayap Hitam yang dapat mengendalikan energi hampa yang dialirkan pada angin dan membuat para musuh-musuhnya tertancap pada jubah yang melindungi tubuhnya. Nampak saat ini sebutan Sang Tombak Sayap Hitam terbukti adanya, karena terlihat sayap hitam saat ini berada di punggungnya. Terlihatlah sosok yang sangat kuat dan berdiri dengan sangat gagah di depan Mo Yong-hyun dan para 36 kesatrianya. Saat ini, Sang Iblis Tombak Sayap Hitam berada pada fase transformasi sempurnanya. Lalu para ke-36 kesatria tak terkalahkan pun berusaha untuk meyakinkan diri mereka masing-masing jika mereka sudah dilatih selama bertahun-tahun untuk mengalahkan musuh yang seperti Sang Iblis Tombak Sayap Hitam ini. Mereka merasa cukup kesulitan dengan jubah yang menyelimuti badan musuhnya itu, karena jubah itu layaknya bilah pedang yang sangat tajam dan memiliki ketahanan bagaikan perisai yang sangat kuat. Lalu mereka semua serentak berusaha menyerang bersamaan. Mereka pun berusaha menyerang dengan strategi terus-menerus menyerang supaya Sang Iblis Tombak Sayap Hitam kelelahan dan lengah. Namun tak semudah yang mereka pikirkan, karena Sang Iblis Tombak adalah salah satu 4 Raja Iblis terkuat saat ini. Maka merekalah yang malah ditumbangkan semua oleh skill tombaknya. Dengan hujaman tombak dari atas ke tanah, membuat para ke-36 kesatria bertebangan seperti kapas. Dari kejauhan Mo Yong-hyun pun bergumam pada dirinya sendiri, jika musuhnya saat ini benar-benar sangat hebat, bahkan dia mungkin setara dengan sang pemimpin malam sunyi jika dia benar-benar ingin berusaha. Dia pun kagum dengan kekuatan dari salah satu sang 4 Raja Iblis terkuat saat ini. Dengan senyum serakahnya dia menginginkan kepala dari Sang Iblis Tombak Sayap Hitam itu. Mo Yong-hyun pun juga berkata jika dia lebih pantas menjadi penerus dari Mo Yong-hyun ketimbang saudaranya yang lain, atau dia menyebutnya sebagai seorang pelarian. Melesatlah dengan cepat dia dengan teknik berpedang yang dia sudah asah selama bertahun-tahun itu. Sang Tombak Iblis Sayap Hitam pun dengan refleks menangkis serangan Mo Yong-hyun hingga membuat Mo Yong-hyun kebingungan. Bagaimana bisa pria tua sepertinya masih memiliki stamina setelah melawan puluhan atau mungkin ratusan musuh. Lalu dengan satu lemparan tombaknya ke arah Mo Yong-hyun, melesatlah tombak itu dengan sangat cepat ke arahnya. Lalu Mo Yong-hyun pun menarik salah satu kesatrianya hingga tertancap dan terpental ke belakang oleh serangan Sang Iblis Tombak Sayap Hitam itu. Mo Yong-hyun berteriak pada anak buahnya untuk menahan gerakan Sang Iblis Tombak Sayap Hitam secara bersamaan. Lalu dia melompat dan mengeluarkan semua kekuatannya pada satu serangan yang akan dia keluarkan. Dengan tebasan itu membuat Sang Iblis Tombak Sayap Hitam pun menerima serangan yang sangat fatal dari Mo Yong-hyun. Belum selesai di situ, Sang Iblis Tombak pun menangkap tangan Mo Yong-hyun dan Mo Yong-hyun mengunci kepala musuhnya dengan kakinya. Mo Yong-hyun berusaha sesegera mungkin menghancurkan kepala dari Sang Iblis Tombak Sayap Hitam.
Namun terlihat sang iblis tombak sayap hitam memanggil tombaknya kembali ke tangannya. Dan terlihat dia memotong tangan dari Mo Yong-hyun saat itu juga. Berteriaklah sekencang-kencangnya Mo Yong-hyun merasakan rasa sakit yang saat ini dia terima.